Yatim di ujung harapan. Dari luka yang tak terlihat. Noah, anak yatim polos, penyayang, suka mobil-mobilan. Ibu Maya, ibu homeless dan miskin yang terpaksa meninggalkan bayinya. Ibu Lili, pengasuh lama yang sayang Noah. Ibu Madreksa, pengasuh baru panti, kasar, pilih kasih dan suka menghukum Noah. Rafiq dan Nargo, anak-anak panti, usil dan kejam, sangat membenci Noah karena dianggap anak buangan. Di suatu malam yang dingin dengan gerimis rintik jatuh ke tanah, lampu jalan remang-remang, terlihat seorang wanita lusuh dengan selimut robek membungkus bayi kecil. Tolong kami, bayiku belum makan, tolong beri kami makanan. Kasihanilah kami, tenang nak, sebentar lagi kamu akan aman. Mama janji. Ia berhenti di depan gerbang panti yang sudah tutup. Ia menatap ke arah gedung yang sepi. Noah, mama nggak bisa kasih kamu rumah makanan atau masa depan yang layak. Air matanya jatuh. Ia membuka kantong kecil di baju, mengeluarkan sebuah kalung yang berisikan foto ia dan bayinya. Kalung ini, kalau kamu besar nanti, semoga kamu tahu, Mama gak pernah benci kamu. Mama cuma gak punya pilihan. Tangisannya semakin dalam. Ia menaruh Noah di depan pintu panti dengan pelan-pelan. Maafkan Mama. Maaf ya nak. Ia mengetuk pintu 2 kali, lalu cepat-cepat berlari ke bayangan gelap dan bersembunyi. Dari dalam panti, seorang wanita Bu Lili membuka pintu. Astaga bayi, siapa yang ninggalin bayi malam-malam begini? Kasihan sekali. Tenang ya nak, kamu aman sekarang. Bu Lili menggendong Noah masuk ke dalam, menutup pintu. Selamat ulang tahun ya Noah. Ada banyak luka di dunia ini, tapi kadang luka juga bisa menumbuhkan cahaya. Halaman panti tampak cerah. Anak-anak bermain bola, tertawa. Tapi di sudut halaman, terlihat Alna kecil yang sudah berumur 6 tahun, duduk sendiri memegang kalung pemberian ibunya yang selalu ia bawa. Woi, anak buangan, ngapain duduk di sini? Ini bangku buat anak-anak asli. Iya, Noah bau god, ibunya aja ninggalin. Siapa juga yang mau temenan sama kamu? Ini kalung bro, udah jelek gini masih disayang cik. What? Jangan, itu satu-satunya punya aku. Dari kejauhan, Bu Madreksa pengasuh baru berjalan menghampiri sambil melipat tangan. Ia sudah tidak suka Noah sejak awal karena tidak tahu asal-usulnya. Bu Lili yang menemukan Noah waktu itu sudah dipindahkan karena tak sejalan dengan pengurus baru. Ribut apa ini? Noah lagi-lagi bikin keributan ya? Bukan. Saya Bu, saya cuma duduk. Dia Bu, dia yang mulai. Dia melempar bola ke arah kami. Sudah cukup, Noah. Kamu berdiri di halaman. 1 jam, jangan banyak alasan. Noah perlahan berdiri, berjalan ke tengah halaman. Anak-anak lain melihat dan berbisik-bisik. Kasihan si Noah, tapi dia emang aneh sih. Dari jendela panti lantai atas, terlihat Bu Lili pengasuh lama memperhatikan dengan wajah prihatin, tapi ia hanya bisa menghela napas. Maafkan Bu Lili Noah. Ibu nggak punya kuasa lagi sekarang. Di sudut halaman, Noah sedang duduk sendirian. Ia mengenakan topi ulang tahun dari kertas koran bekas sambil memegang kalungnya. Hari ini, ulang tahunku yang ke-7. Andai Mama ada di sini, pasti aku nggak sendirian. Hihihi, lihat deh tuh, sendirian kayak orang bego. Ulang tahun katanya. Ulang tahun bau god, ayo siram sekarang. Wah, ulang tahun pakai parfum air comberan. Hah? Kado spesial dari kami ya. Noah, si anak buangan. Kenapa semua orang benci aku? Apa salahku? Noah pun langsung pergi bersembunyi di bawah pohon menangis sendirian. Dan kebetulan, saat itu Bu Maya sedang melewati panti, mendorong gerobak jualannya menjual mainan bekas. Ia berhenti sejenak melihat ke arah panti.
Tatapannya kosong, tapi lalu tertarik oleh suara tangis Elnoa. Suara itu. Elno, itu anakku, ya Tuhan. Ia menoleh ke keranjang jualan, mengambil satu mobil mainan baru. Dengan tangan gemetar, ia meletakkannya diam-diam di dekat pagar. Selamat ulang tahun Elnoa. Maafkan Mama. Elnoa tidak menyadari kehadiran ibunya. Bu Maya lalu berbalik dan pergi sambil menangis pelan. Hah, ini buat aku, tapi tidak ada orang di sini. Ya ampun, terima kasih siapapun kamu. Keesokan harinya, datanglah orang tua angkat yang akan mengadopsi salah satu anak panti dari hasil seleksi. Anak-anak, kumpul bisnis semua. Baris yang rapi karena hari ini akan ada orang tua yang akan mengadopsi kalian. Jadi, siapapun yang berkelakuan baik, dia yang akan diangkat menjadi anak mereka. Wah, lucu-lucu sekali mereka. Aku tidak sabar untuk mengadopsi salah satu dan menyangi mereka seperti anak kandungku. Hey, ilmu about kamu tidak akan berhasil diadopsi hari ini. Akan kubuat mereka membenci kamu. Aduh, siapa ini yang lempar es krim? Siapa dari kalian yang lempar es krim? Ayo jujur. Elnoa, Bu. Tadi aku melihat dia bawa es krim ke sini. Bu. Bukan. Aku. Bu. Sudah ibu duga, pasti kamu ya Elnoa. Masuk kamu ke kamarmu sekarang. Tapi, Bu. Bu. Sungguh. Bukan aku. Tidak ada tapi-tapi. Masuk sekarang. Maaf ya Bapak. Ibu, anak itu memang nakal. Iya Bu, tidak apa-apa. Namanya juga anak kecil. Kalau begitu, aku akan pilih anak laki-laki yang sudah jujur tadi. Siapa namamu, Nak? Namaku Ragi, Ma. Halo Ragi. Kalau begitu, ayo ikut menjadi keluarga kami. Ragik pun diangkat menjadi anak oleh orang tua barunya, sedangkan Elnoa hanya berdiam di kamar dengan hampa. Di kamar Elnoa, Elnoa, kamu lagi-lagi bikin ulah ya tadi? Tidak, Bu. Sungguh, itu bukan saya. Saya tidak ada memakan es krim hari ini. Alasan, selalu kamu yang bikin keributan di sini. Mulai malam ini, kamar kamu saya kunci. Kamu tidur di gudang belakang, dan gak ada makan malam. di dalam gudang, Elnoa duduk di atas karung beras kosong, memeluk lututnya. Di tangannya, Elnoa terus memandangi kalung yang berisi foto ibunya. Mama, aku lapar. Aku capek. Kenapa mereka semua jahat sama aku? Aku kangen Mama. Aku pengen Mama jemput aku. Hujan makin deras. Air mulai menetes dari atap gudang yang semakin menambah kesunyian dan kesedihan Elnoa di dalam gudang. Aku nggak kuat lagi tinggal di sini. Aku harus cari Mama. Sekarang juga. Elnoa pun nekat membuka celah jendela di dalam gudang untuk kabur dari panti dan mencari mamanya. Bismillah. Semoga Mama nggak jauh dari sini. Ia melangkah keluar dari pagar dan mulai berlari kecil menyusuri gang belakang panti. Elnoa mulai mencari ibunya dengan mengandalkan foto di dalam kalung pemberian ibunya itu. Aku harus kuat. Aku harus nemuin Mama. Tapi di mana? Langit mulai berubah warna. Matahari belum terbit sepenuhnya. Jalanan masih lengang. Elnoa terhuyung di trotoar. Wajahnya pucat, napasnya tersengal. Ia menekan perutnya yang lapar. Mama, aku lapar. Tiba-tiba datang seorang bacon yang ternyata sudah memperhatikan Elnoa dari tadi. Hai teman, kamu kenapa? Apakah kamu sedang perlu bantuan? Wah, ternyata itu Baconana. Aku sedang cari Mamaku. Apakah kamu pernah melihat Mamaku sesuai foto ini? Mamamu? Sepertinya aku pernah melihatnya. Oh, ini Bu Maya, ibu yang biasa duduk di pojokan dekat lampu merah, yang jualan mainan kecil. Kebetulan aku sedang tinggal di daerah ini, karena sedang bekerja sebagai pembantu di rumah CEO kaya. Ayo aku antar kamu ke sana. Ia langsung berlari ke arah yang ditunjukkan dengan penuh semangat, meski tubuhnya terlihat lelah dan lusuh.
iya, itu Bu Maya. Maaf, aku hanya bisa antar sampai sini karena aku masih ada tugas dari Tuan Prince Donat. Al-Noah berhenti dan matanya berkaca-kaca. Ia mengenali sosok itu Bu Maya. Ia hendak berteriak, tapi Hei Noah, kamu mau kemana Dasar anak nakal. Tidak, Mama ada di sana. Jangan ambil aku lagi. Masuk cepat ke mobil. Kamu harus ikut pulang ke panti. di seberang jalan, Bu Maya mendengar teriakan Al-Noah namun terlambat. Mobil panti sudah pergi melaju cepat menjauh. Al-Noah, itu anakku. Itu anakku Tuhan. Aku kehilangan dia lagi. Benar ini kalungku yang aku berikan pada Al-Noah waktu aku tinggalkan di depan panti. Aku akan cari dia. Sampai ketemu, kali ini. Aku gak akan biarin dia sendiri lagi. Kadang, luka justru yang menuntun kita pulang ke rumah yang sejati. Part 2. Aku pernah ditinggal, dihina, dan disakiti. Tapi sekarang, aku ingin jadi tempat yang tidak akan pernah membuang siapapun.